Berikutnya kita akan lanjut ke materi yang sempat tertunda tadi dari Ustadz Mahbub Maafi. Mohon izin, apakah sudah hadir? Oh, ada ya, udah hadir. Jadi melanjutkan yang sesi pertama tadi, kita akan membahas dari sisi fikih tentang transaksi reksadana syariah di Indonesia. Kalau Ustadz Mahbub sudah hadir, kepada Ustadz Mahbub Maafi dari pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, kami persilakan. Oke, saya harus pakai HP kayaknya nih. Jelas gini Pak? Jelas Ustadz, dilanjut. Ya kalau ini pakai HP aja deh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, itu slide-nya sudah saya ada ya? Bicara slide-nya ada kan ya? Jadi saya akan menjelaskan yang biasa aja. Sebentar. Slide-nya belum muncul, Ustaz. Enggak, yang di jari sampean ada kan ya? Situ ya? Di Mas Surya mungkin, Mas? Atau kalau enggak? Mohon maaf. Oh ya, sebentar. Katanya ditunggu dulu, Ustaz. Oke, karena kan kita nggak bikin itu. Oke, saya sebelum masuk slide, saya mau bicara dulu nih. Ya. Biar gak anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tak buka videonya ya, karena biar sinyalnya agak bermasalah kayaknya di sini tuh. Ya, Ustaz. Biar jelas. Oke. Saya pertama ingin bicara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Moderator yang kami hormati dan semuanya. Pembicara tadi juga luar biasa. Saya akan langsung kepada titik persoalan yang ingin kita bahas, yaitu terkait dengan soal reksadana syariah. Namun, sebelum masuk ke dalam diskusi mengenai tentang reksadana syariah, pertama, saya ingin menegaskan pandangan teologis dulu mengenai pentingnya untuk melakukan investasi. Itu satu hal yang menurut saya sangat mendasar sebelum kita memasuki ragam investasi, diantaranya adalah reksadana syariah. Pada dasarnya istilah investasi harta atau menginvestasi harta itu mengandung pengertian mengelola dan mengembangkan harta dengan baik atau mengusahakan agar harta itu bertambah. Kalau kita lihat di dalam konteks Islam, di dalam khazanah yang ada, ya, di dalam konteks mengembangkan harta, para ulama terdahulu itu menggunakan istilah tasmir. Kalau sekarang kan istismar gitu kan. Namun belakangan kemudian istilah tasmir tidak begitu di kalangan di khazanah kita sudah berubah menjadi istilah istismar atau menginvestasikan. Istilah tasmir sendiri sebut saja misalnya kita bisa merujuk kepada Imam Jarir At-Tabari ketika beliau menjelaskan zakat ya. Beliau menyodorkan pendapat yang menyatakan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan dari harta yang lain agar Allah mengembangkan sisa harta pemiliknya dengan sebab mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Ya. Jadi ketika dikatakan zakat itu, maka harta sebagai zakat, maka dikatakan zakat sebagai zakat disebut sebagai zakat, yaitu karena harta yang dikeluarkan dari harta lain. Ada harta dikeluarkan Dengan mengeluarkan zakat dari harta tersebut diharapkan Allah mengembangkan harta lebihnya yang ada pada pemiliknya. Jadi itu adalah tasmir. Jadi mengembangkan harta itu pada dasarnya memiliki pijakan teologisnya. Jadi ketika kita menyatakan zakat, ya istilah zakat itu sendiri contohnya ya zakat itu artinya berkembang gitu kan. Ya, jadi dikeluarkan satu harta dari harta yang lain ya agar bisa berkembang. Tentu ketika kita berzakat insya Allah juga akan ada rezeki-rezeki lain gitu itu kan. Itu istilahnya yang disebut dengan perkembangannya. Istilah investasi atau tasmir itu tidak populer, tetapi menggunakan istilah istismar untuk merujuk kepada pengertian investasi. Jadi ketika kita disebut istilah istismarul mal, maka yang dimaksud adalah mengembangkan harta benda dengan cara-cara yang disyariatkan. Maka sering dikatakan sebagai ihdatsun nama fihi bisa irit turuq al-masyru'ah,
yaitu mengembangkan harta benda dengan berbagai cara yang disyariatkan. Nah, ketika kita menginvestasikan harta, ya, maka itu berarti mengembangkan harta yang kita miliki, ya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang disyariatkan. Dari sinilah salah satu bentuk investasi itu, maka Islam mengajak kepada umatnya atau setiap individu untuk bekerja untuk mengembangkan harta itu atau kekayaan yang dimilikinya, ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu adalah kebutuhan pribadi maupun kebutuhan yang lebih luas lagi. Dalam konteks bekerja, ya, menurut salah seorang tokoh atau ulama atau fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi yang bernama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, menyatakan bahwa bekerja itu secara hukumnya mutlak, mubah secara mutlak. Bahkan pada saat tertentu bisa beralih menjadi hukumnya menjadi wajib ketika ada kebutuhan. Maka kata beliau, dikatakan al-kasbu mubahun 'alal itlaq bal huwa fardun 'indal hajah. Bekerja secara mutlak adalah mubah, bahkan menjadi wajib ketika ada kebutuhan. Nah, bekerja di dalam konteks ini pada dasarnya adalah ketika kita punya harta, maka bekerja dalam konteks ini adalah melakukan investasi atau mengembangkan kekayaan atau harta yang kita miliki. Nah, ini slide-nya sudah, Mas. Diterusin slide-nya. Terus saya dipindahin. Pindahin. Nah, saya akan memberikan secara ringkas ini ya. Nah, salah satu investasi, langsung ke reksadana syariah aja, Mas, kalau gitu. Salah satu investasi, ya, nah, salah satu saya tidak usah ngomong prinsip karena semua nah, salah satu investasi, ya, salah satu investasi yang ditawarkan hari ini, salah satunya adalah reksadana syariah. Ya, kalau kita ngomong soal prinsip jelas itu ya, semuanya nggak boleh horor. Saya kira ini bisa dibaca nanti itu, bisa dibaca. Nah, reksadana syariah itu sendiri, ya, reksadana syariah itu sendiri adalah beroperasinya atau operasinya adalah menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dari sisi akad antara pemodal sebagai pemilik harta sahibul mal atau robul mal dengan manajer investasi sebagai wakil daripada sahibul mal atau maupun antara manajer investasi sebagai wakil dari sahibul mal dengan pengguna investasi. Nah, itu bicara mengenai soal reksadana. Saya tidak akan itu karena waktu terlalu mepet ini ya, sudah jam 11:30 ini ya. Saya agak memotong. Tapi yang jelas, sekali lagi saya menyatakan bahwa investasi itu pada saat tertentu, kalau kita menyatakan bahwa bekerja itu adalah mubah dan pada saat tertentu itu menjadi sebuah wajib, maka begitu juga melakukan investasi harta kita. Menginvestasikan harta kita pada dasarnya adalah sesuatu yang mubah, namun pada saat tertentu ketika ada kebutuhan untuk melakukan investasi, maka itu bisa menjadi sebuah keniscayaan. Nah, salah satu model investasi yang ditawarkan di Indonesia misalkan adalah dengan menggunakan pendekatan melalui investasi reksadana syariah. Di mana di dalam konteks ini yang harus dipahami, itu pada dasarnya kita sebagai pemilik modal menyerahkan uangnya itu, menyerahkan hak kekayaan kita kepada manajer investasi. Lah, posisi manajer investasi itu pada dasarnya adalah sebagai wakil dari kita. Begitu juga hubungannya, ada hubungan dengan bank kastedi, bank macam-macam, itu juga sebenarnya wakil dari kita, tetapi itu tetapi perwakilan kita melalui meminta kepada manajer investasi untuk menguruskan semuanya itu. Nah, di sini sebenarnya, nah, investasi reksadana syariah itu tentu bermacam-macam, itu kan, bermacam-macam. Bermacam-macam, bisa ke saham, bisa ke sukuk, tergantung yang ditawarkan. Misalnya ketika yang ditawarkan adalah reksadana pasar uang syariah, tentu manajer investasi ini kemudian melakukan pengelolaan terhadap uang yang kita berikan untuk dikelola di sukuk yang dalam jangka waktu pendek ya, kalau nggak salah yang setahun gitu ya, setahun, atau di deposito atau sertifikat deposito syariah yang ditawarkan oleh bank-bank syariah. Nah, ini bisa dilakukan oleh manajer investasi. Yang jelas, tawaran ini pada dasarnya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ada kekhawatiran terhadap reksadana syariah, karena prinsip-prinsip syariah
tentu di situ akan investasi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, di mana di situ ada DPS-nya atau Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap model investasi tersebut. Jadi inilah yang kemudian yang sebenarnya membedakan antara salah satu yang membedakan antara investasi yang berbentuk reksadana syariah dan reksadana yang bukan syariah. Lah, itu adalah satu hal yang menurut saya sebagai sebuah pengantar. Saya kira nanti bisa dibaca gitu ya. Nanti kita bisa bertanya-tanya gitu, bisa bertanya tentang misalnya prinsip-prinsip, karena saya lihat waktunya sudah agak begitu mepet. Waktunya agak mepet, maka saya tidak menjelaskan daripada slide yang ada. Tetapi yang jelas yang saya ingin katakan, yang ingin saya pertegas di sini, ingin saya tegaskan di sini, bahwa reksadana syariah itu adalah salah satu bentuk model investasi ya, investasi yang muafik atau yang selaras atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah. Misalnya begitu, misalnya saham yang akan dipilih oleh manajer investasi tentu adalah saham-saham yang syariah. Apa yang dimaksud dengan saham-saham syariah itu adalah saham di mana perusahaan pemilik saham itu tadi itu misalnya itu bergerak di dalam core bisnisnya adalah sesuatu atau bergerak di dalam bidang-bidang yang dihalalkan, bukan merupakan bidang-bidang yang diharamkan. Misalnya bukan perusahaan minuman keras atau yang dimakruhkan tembakau, rokok, bukan itu. Tetapi misalnya perusahaan konstruksi atau perusahaan baja, perusahaan macam-macam. Itu satu. Yang kedua, kriterianya kemudian, kriteria selanjutnya adalah hutang ribawi. Hutang ribawinya itu tidak boleh melebihi 45% dari total aset. Nah, prinsip ini pada dasarnya adalah aktar hukmul kul, bahwa yang dominan itu adalah dihukumi segalanya. Pertanyaannya kemudian begini, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa misalnya itu hutang ribawinya itu tidak boleh melebihi maksimum tidak boleh melebihi 45% gitu. Pada dasarnya ukuran 4-50% itu berpijak dari kaidah lil aktar hukmul kul, bahwa yang dominan yang mayoritas itu dihukumi seluruhnya. Loh, itu di situ masih ada hutang ribawi. Ini pada dasarnya karena melihat situasi hari ini di mana perusahaan-perusahaan yang ada itu tidak bisa dilepaskan, nggak bisa melepaskan daripada hutang-hutang ribawi atau berhubungan dengan hal-hal yang berbau ribawi. Tetapi yang dapat kita lakukan adalah melakukan pembatasan. Dan ke depan ini bisa, kalau ke depan saya optimis bahwa angka 45% itu bisa turun, bahkan bisa sampai 0% gitu. Bisa sampai enggak ada. Tetapi ini adalah bagian daripada ikhtiar kita. Nah, bagian daripada ikhtiar kita. Yang kedua, pendapatan non halalnya pun tidak boleh melebihi 10%. Selanjutnya, yang ingin saya tegaskan lagi terkait dengan soal mekanisme cleansing. Ini yang membedakan. Ya, salah satu yang membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana yang non syariah. Misalnya begini. Ketika kita ada penempatan uang cash oleh ditempatkan pada, tentu di situ itu ada bunganya, ada sesuatu ya. Lah di situ kemudian harus dipisahkan betul itu. Lah yang bunga-bunga tadi itu bukan menjadi milik si investor atau bukan menjadi milik si manajer investasi, tapi itu menjadi dana publik. Ya, menjadi malul masoleh. Dengan kata lain, itu merupakan dana yang tidak bisa diakui sebagai pendapatan. Ini nggak terjadi di dalam reksadana yang konvensional. Yang kedua, atau ketika misalkan manajer investasi itu melakukan pembelian saham gitu kan, saham. Tetapi tiba-tiba kemudian sahamnya itu berubah dari saham yang syariah berubah menjadi non syariah. Maka di sini manajer investasi harus melakukan cleansing ya, dengan cara apa? Dengan cara segera menjual saham yang tadi itu, dijual. Nah, kalau misalkan kemudian ada kelebihan, ada untungnya, yang keuntungan yang tadi itu tidak bisa diakui sebagai sebuah pendapatan, tapi harus disingkirkan agar benar-benar bahwa saham
atau hasil dari saham itu adalah sesuatu yang memang dihalalkan, sesuatu yang bersih dari apa dari hal-hal yang diharamkan. Maka dikatakan ya, itu ada slide-nya itu kan, jasa giro dan bunga atas penempatan kas pada rekening bank wasda di apa konvensional itu harus di cleansing, nggak bisa diakui sebagai NAB. Selisih lebih harga jual dari efek yang keluar dari daftar efek syariah yang dijual melebihi 10 hari kerja sejak efek teksnya di daftar efek syariah dan pendapatan non halal ini adalah bagian-bagian daripada upaya bagian daripada model daripada reksadana syariah yang tentu berbeda dengan reksadana konvensional. Yang ingin saya tegaskan bahwa bahwa di dalam reksadana syariah tentu itu pasti itu sudah menganut prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Inilah yang akan menjadikan yang menjadi patokan kita. Jadi kita nggak perlu khawatir itu ya, nggak perlu khawatir, tidak perlu ada kekhawatiran di dalam diri kita terhadap kehalalan dan kehalalan daripada reksadana syariah itu sendiri. Saya kira ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Monggo saya persilahkan kepada para pemirsa untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazilan Ustadz Mahbub Maafi dari pengurus pusat MES yang sudah memaparkan terkait rincian atau dasar fatwa tentang reksadana syariah. Tentunya ini menarik karena seluruh dunia juga mengakui bahwa Indonesia adalah negara dengan muslim terbesar yang tentunya menjadi market share untuk industri keuangan syariah. Dan kita juga patut bangga di beberapa tahun terakhir Indonesia tercatat sebagai negara dengan indeks keuangan syariah tertinggi ya. Saya lupa, Islamic Finance Country Index-nya itu melesat dari peringkat kelima ke peringkat pertama dengan asumsi bahwa di kita ruang pertumbuhannya masih sangat besar yang tidak bisa disaingi oleh negara lain. Terima kasih Ustadz. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi. Tadi juga Ustadz sudah memberikan pengantar terkait fatwa dan terkait regulasi yang mengatur reksadana syariah. Saya akan bacakan dulu. Jadi kalau tadi raise hand dulu baru chat, sekarang saya mau baca dari chat ya. Karena tadi yang dari chat tidak sempat saya baca gitu. Ini dari Muhammad Irfan Ferdiansah Maleber Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya terkait perkembangan zaman sekarang sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi investasi atau trading online. Nah, apakah hukumnya secara agama apabila kita mengikuti investasi atau trading online tersebut, Ustaz? Terima kasih. Oke, baik. Saya ingin memberikan jawaban. Suara saya terdengar jelas nggak, Pak? Jelas ya? Jelas. Oke, jelas ini. Jangan sampai nggak jelas ini. Soalnya saya kelabakan juga. Gini, apa yang kemudian bahkan bukan ya sekarang kan juga di saham itu juga ada SOTS itu kan, syariah online trading itu kan. Nah, sekarang begini. Ini pertanyaan menurut saya sangat menarik. Pertanyaannya satu, tetapi intinya pertanyaan satu, tetapi mengarah pada dua pertanyaan seharusnya. Betul sebenarnya ini menarik. Satu pertanyaan tetapi mengandung dua pertanyaan, kan repot jawabannya kan. Yang pertama terkait, saya ingin bicara dulu terkait dengan soal keabsahan. Keabsahan orang melakukan transaksi secara online. Yang pertama, di kalangan para fuqaha atau ahli fikih itu dikenal istilah ittihadul majlis, satu majlis dikenal istilah itu. Para fuqaha berbeda pendapat di dalam konteks ini. Pertama menyatakan bahwa ittihadul majlis adalah ittihadul makan, kesatuan tempat. Jika yang dimaksud dengan ittihadul majlis adalah ittihadul makan, maka konsekuensinya adalah transaksi secara online itu tidak sah karena tempatnya berbeda. Tetapi mayoritas ulama, banyak ulama yang menyatakan yang dimaksud dengan ittihadul majlis adalah ittihaduz zaman, kesatuan waktu. Dari sini kemudian transaksi secara online pada dasarnya adalah dapat dibenarkan.
sepanjang memenuhi syarat-syarat jual beli, misalkan jual beli ada barangnya ada gitu kan, akhir macam-macam itu kata kuncinya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah dengan berbagai macam kalangan yang menawarkan investasi secara online tadi itu kan. Nah, kalau misalkan saham itu kita kenal adalah SOTS, itu syariah ya, online tradingnya itu online. Jadi kita bisa melakukan trading jual beli ya melalui platform lah itu ya, melalui program itu, di mana itu pada dasarnya sudah diteliti tentang kesyariahannya. Misalnya kalau dalam SOTS kita mengenal, kalau kita misalkan mau melakukan insider trading atau kita mau membeli misalnya saham-saham yang konvensional, itu nggak bisa kita di situ nggak bisa terjadi. Ini karena memang khusus syariah. Lah, maka kemudian ketika ditanya bagaimanakah dengan yang online tadi itu ya, maka kita melihat dulu apa yang ditawarkan. Sekarang kan juga bisa kan, reksadana itu kan sudah pakai online ya, bisa ya Mas ya? Bisa nggak? Lah maka bisa. Maka pertanyaannya itu pertanyaannya itu beralih bukan dari transaksinya secara online, tetapi sekarang yang dijual itu apa, ya kan? Jadi intinya apa? Kalau misalkan yang ditawarkan itu, kalau misalkan reksadana yang ditawarkan itu apa? Apakah itu reksadana syariah atau bukan? Kalau yang ditawarkan adalah berbentuk reksadana syariah, contohnya misalnya, maka itu nggak ada masalah, nggak ada problem. Karena orang melakukan transaksi online itu hari ini merupakan keniscayaan dengan perkembangan teknologi-teknologi yang ada. Tadi saya sudah menjelaskan dari awal tentang hukum orang melakukan transaksi secara online, dan ini clear. Para ulama telah menyatakan bahwa itu adalah hukumnya sah. Ya, karena apa? Karena ternyata para ulama menyatakan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ittihadul majlis itu adalah ittihaduz zaman. Dari sini kemudian nggak ada problem. Nah, selanjutnya adalah apa yang ditransaksikan kan gitu. Apa yang ditransaksikan? Kalau misalkan kemudian saham tentu kita harus sebagai seorang muslim janganlah membeli saham-saham yang konven kan, tetapi tentu membeli saham-saham melalui trading yang secara online tadi, saham-saham syariah. Begitu juga dengan reksadana begitu juga dengan reksadana. Itu juga harus melihat apakah reksadananya adalah reksadana syariah yang ditawarkan atau bukan. Jadi objeknya ya, jadi objek transaksinya itulah juga yang harus menjadi pertimbangan bagi kita. Loh, kalau kemudian tiba-tiba ada yang nggak jelas, ya tentu ngapain juga kan investasi hal-hal yang nggak jelas gitu, yang jelas kesyariahannya. Saya kira itu, Mas. Oke, terima kasih Ustaz. Berikutnya ada pertanyaan dari Bu Musyati ya, dari Demak kalau nggak salah. Pak Ustadz Mahbub, bagaimana DSN melakukan pengawasan di lapangan investasi syariah agar tetap sesuai dengan prinsip dasar Islam? Ini prinsip pengawasan. Baik. Ini adalah terkait dengan soal model pengawasan yang dilakukan oleh, sebenarnya sih bukan DSN-nya, tapi DPS-nya, ya kan? Jadi DPS, Dewan Pengawas Syariah, itu adalah salah satu tugas pentingnya adalah memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan, begitu juga dengan objek-objek transaksi itu adalah tidak melanggar dengan prinsip-prinsip syariah. Lah, biasa yang melakukan pengawasan itu sidak misalnya, karena kayak gitu kan, atau mengadakan rapat rutin 3 bulan atau sebulan sekali biasanya itu kan, dan tetap mereka memiliki kewajiban untuk melaporkan. Kita meminta kepada, misalnya dalam reksadana, maka kita meminta penjelasan daripada manajer investasi, apakah yang diinvestasikannya sudah sesuai dengan syariah atau tidak, ya. Objeknya misalkan ini investasi pasar uang misalkan, yang dibeli apa ini, yang dananya ditaruh di mana nih, ditaruh di saham atau di sukuk atau di mana, kita juga perlu melihat itu, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Ini bagian daripada pengawasan yang dilakukan oleh DPS, sehingga diharapkan prinsip-prinsip syariahnya itu dapat terjaga. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan itu gitu. Misalnya kita melakukan, ya kita biasanya meminta laporan ya, yang terjadi ya, meminta laporan
termasuk juga laporan keuangan, nah, itu juga perlu dilihat gitu. Jadi biasanya itu rutin, 1 bulan kita mengadakan pertemuan, meminta pertanggungjawaban yang meminta laporan dari manajer investasi apakah ini sesuai syariah atau tidak, kan kita kan tahu, cek ya. Tiba-tiba oh ini kok ada saham yang non syariah dibeli, ya kita tegur, ya kan? Tegur, ini harus segera dijual, ya kan? Harus segera dijual kepada pihak lain kan. Dan menurut aturan itu adalah 10 hari kan kayak gitu. 10 hari. Itu kira-kira itu, Bu. Suaranya nggak kedengeran, Mas ya? Bentar. Oh ya. Oke. Ustaz, terima kasih ya untuk jawabannya. Ini ada yang ingin langsung bertanya ke Ustaz. Saya persilakan. Silakan. Mas Ahmad Fahimud Darose ya. Apa Mas Ahmad Fahimud Daros? Silakan. Bisa, Mas? Halo? Mas Ahmad gimana? Oke, belum ya. Atau siapa lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Mau tanya, untuk resek obligasi ini terkait hukumnya, apakah sudah diatur oleh DSN MUI? Apa itu, Mas? Terkait gimana, Bapak? Yang apa itu? Suku obligasi. Suku obligasi. Oke. Iya. Ini kan termasuk bagian dari investasi. Oke. Ya. Terkait mekanisme hukumnya ini bagaimana untuk suku obligasi? Ini kan untuk peruntukannya jalan tol dan lain-lain. Oke, ya, siap. Terima kasih. Oke, Mas, suara saya kedengar nggak? Ada, Mas. Ada, Ustaz. Oh, suara. Jelas. Jelas. Jelas nggak? Oke. Jelas. Baik. Saya ingin memberikan apresiasi atas pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang ingin saya kasih masukan adalah terkait dengan istilah sukuk obligasi. Ini sebenarnya istilah yang kurang tepat. Itu kurang tepat. Sukuk ya sukuk, obligasi ya obligasi. Dulu memang ada istilah obligasi syariah. Dulu awal-awal fatwa BSN ya. Tetapi belakangan istilah obligasi syariah sudah diganti dengan sukuk. Jadi ketika kita menyatakan sukuk, itu berarti adalah bagian daripada surat berharga syariah. Kan kira-kira itu. Sedangkan obligasi tentu adalah yang konvensional. Jadi untuk membedakan. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana misalnya dengan apakah DSN telah memberikan banyak fatwa-fatwa yang sudah ditelurkan oleh DSN terkait dengan soal sukuk. Ya, banyak sekali fatwanya bisa dilihat nanti. Ada sudah saya pernah ikut soal fatwa sukuk itu. Lah, di dalam konteks apa perbedaannya misalnya? Apa perbedaan antara sukuk dengan obligasi gitu ya? Obligasi yang syariah ya maksudnya. Apa perbedaannya? Pertama, sukuk itu obligasi itu lebih kepada surat utang. Pada dasarnya itu lebih kepada surat utang. Tetapi kalau sukuk itu pada dasarnya ya memang dia punya underlying ya. Dia punya underlying aset atau yang disebut dengan istilah usulus sukuk. Nah, underlying aset daripada sukuk itu bisa bisa al-ayan ats-tsabitah, ada asetnya dan juga ada aset, atau bisa juga proyek. Asetnya itu menjadi apa underlying sukuknya itu bisa berupa proyek atau bisa berupa aset atau bisa berupa jasa. Ya, jasa. Itu gitu, wajib memiliki underlying. Tetapi kalau obligasi tidak, karena ia merupakan surat utang. Lah, kalau sukuk jelas ada fatwanya. Misalnya sukuk ijarah atau misalnya proyek tertentu gitu kan. Sukuk ijarah misalnya yang sudah dilakukan, ada sebuah gedung misalnya itu kan kemudian disewakan, ya, dikeluarkan apa dari situ kemudian muncullah sukuk ijarah. Jadi
skema yang paling simpel itu, misalkan negara itu biasanya apa ya? Misalkan kita lah punya gedung, ya, tapi kemudian karena kita sedang membutuhkan uang lagi kan untuk pengembangan macam-macam, maka kita biasanya salah satunya adalah dengan menerbitkan sukukul ijarah. Ya. Apa underlyingnya? Underlyingnya adalah manfaat dari gedung itu, ya kan? Yang dimana kemudian si investor memberikan dana, ya, maka manfaatnya itu beralih kepada investor, ya kan gitu. Setelah itu si investor mewakilkan biasanya kan kepada penerbit sukuk itu untuk disewakan. Disewakan itu bisa juga disewakan kepada pihak yang lain atau bisa juga dia sewa sendiri. Dari hasil sewa itulah kemudian hasilnya diberikan kepada si investor dan nanti termasuk akan dikembalikan seluruh modal-modalnya tadi itu. Jadi ini ada underlyingnya, ada sewanya gitu ya. Ada sewanya. Apa ada underlyingnya? Ini berbeda misalnya dengan surat utang. Surat utang kan utang saja, ya kan? Penghasilannya ya tentu ada bunga itu, kupon bunga tadi. Kalau sukuk itu enggak. Dia mesti punya underlying untuk dasar sebagai penerbitannya. Misalnya gedung disewakan atau misalkan jalan tol, misalkan itu proyek. Kita mau bikin proyek jalan tol disewakan macam-macam. Itu sebenarnya sudah diatur, Mas, terkait dengan soal sukuk tadi itu. Terkait dengan soal sukuk itu sudah diatur oleh sudah difatwakan oleh dalam fatwa Dewan Syariah. Dan Anda jangan bisa lihat nanti itu di websitenya DSN, tulisnya sukuk gitu. DSN pasti akan keluar beberapa fatwa ya, ada sukuk ijarah, ada sukuk wakalah bil istismar itu kan. Jadi membedakan. Nah, ini sukuk itu adalah bukti kepemilikan kita sebenarnya. Ketika kita memiliki sukuk, maka kita sebenarnya menjadi pemilik aset di belakangnya, aset yang melandasinya, ya, atau underlying melandasinya. Kalau misalkan itu ijarah, berarti kita punya manfaat ini. Kalau atau misalnya yang sering terjadi ijarah sekarang ya, Mas ya, so itu kebanyakan itu ijarah gitu kan, ijarah itu yang rata-rata itu. Saya kira itu, Mas. Monggo. Oke, syukron jazilan Ustadz Mahbub atas penjelasannya. Mohon maaf audiens semuanya, peserta semuanya, saya tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan karena memang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih Ustadz Mahbub sudah memaparkan penjelasan terkait reksadana syariah dari perspektif fikih dan fatwa DSN MUI. Semoga menjadi dasar bagi kita semua untuk semakin yakin mengambil action berinvestasi di reksadana. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf ya, penjelasan saya karena langsung gimana ya, karena ada masalah sinyal gitu itu kan, ya, jadi akhirnya juga sama nih di Cianjur juga ada sebagian teman yang nggak bisa karena sedang mendung, sinyalnya tidak terlalu lancar. Padahal saya ingin menyampaikan kalau tadi pertanyaan itu pertanyaan soal yang bagus, cuman karena situasinya kayaknya kurang mendukung. Nanti kapan-kapan kita diskusi lanjut. Nanti kita sambung di event berikutnya Ustadz. Terima kasih. Ya, saya pamit dulu ya. Ya, syukran jazilan Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.